Aku edit suaranya. Suaranya ada? Suaranya ada nih? Ada lah, lumayan. Oh, Masih ada aman ya? setitik harapan lah. Oke, Oke oke, oke, Kak, oke. pokoknya thank you udah terima undangan aku untuk ya kita live bareng lah. Gila, nggak apa-apa lah, ya kan? Thank you loh, gue yang makasih sebenarnya. Buat Cuman belum teman-teman pernah aja pokoknya ini dari FB belum pernah. belum pernah ada apa? Belum pernah dari FB. Pengalaman pertama. Iya, dia baru pertama nih pakai FB. Pokoknya dengan excited saya memperkenalkan I can present to teman-teman semua di Facebook atau di sosial media manapun seorang Roni si Hombing yang Kenal, gue berjaya juga ada pada yang tahu. masanya. Nggak berjaya Anggap juga saja. kok. Nggak berjaya juga. Pokoknya hari ini tuh saya tuh excited buat interview kakak. Benar-benar Masa sih? excited banget. Nggak tahu dari kemarin kakak bilang, ayo kakak udah ada punya waktu nih, ayo bisa diinterview Iya. kapan? Boleh. Karena udah nunggu lumayan lama juga, udah 1 bulan dari berawalnya sih dari itu postingan kakak. Aku lihat postingan kakak sama papi ulang tahun, terus kakak papi Daniel ulang tahun, terus kakak masukin apa kata-kata mutiara gitu, terus di tag di IG-nya papi yang bilang selamat ulang tahun atau ulang tahun atau pelayanan atau bagaimana aku juga udah lupa. Pokoknya ada terus itu kata-kata dari papi, anak broken home ini jadi orang yang bisa dipandang yang lah gitu. Postingan IG waktu itu kan? Iya. Jadi dari situ lah. Nggak ulang tahun, ketemu doang itu. Ketemu doang sama papi itu. Itu papi di Jakarta kan lagi terus ketemu mungkin. Benar, lagi tapi aku percaya sih tidak ada sesuatu yang kebetulan. Amin. Setuju. Karena aku juga bukan konsep tipe orang yang percaya kebetulan. Gitu. Jadi kok dari semalam tuh siapin materi cari review tentang kakak bagaimana. Ada dapat sih review 2. Selain yang kakak kirim ada juga yang dengan kakak siapa gitu. Siapa? Yang mana? Pokoknya di YouTube, pokoknya tulis nama Roni Xiaoming sih, siapa yang nggak kenal? Banyak yang nggak kenal kok. Banyak yang nggak kenal. Ada kok banyak. Sampai band ternama saat itu lah. Manggilnya apa nih? Manggilnya Alen aja. Iya. Alen ya? Alen saja. Okay. Jangan terlalu yang gimana. Aku aja sampai interview keringat. Santai aja. Pokoknya but anyway Kak, kan mungkin ada sebagian orang udah tahu banyak tentang kakak dari cerita kakak, sharing kakak atau podcast kakak. Mungkin teman-teman aku juga yang di sini belum tahu, kakak bisa ceritain sih origin story kakak tuh bagaimana sih? Origin dalam artian apa nih yang mau ditanya? Dari latar belakang keluarga, kecil, latar belakang kakak kecil. Dari keluarga dulu deh. Ditumbuh besar di keluarga lingkungan yang bagaimana gitu. Oke, kalau dari keluarga sih gua adalah perpaduan ya. Jadi bokap Batak, mama tuh Jawa. Gitu. Nah, bokap ini 10 bersaudara, mama tuh 3 bersaudara. Cuman bokap itu ya orang Batak pasti HKBP lah ya. Masih HKBP banget kan. Nah, mama itu Katolik. Bokap Katolik. Jadi gue sebenarnya dulu itu terdidik besarnya secara Katolik. Tapi bukan masalah agamanya sih. Gitu. Agama kan kalau kita anak kecil kan anak bayi kan mana bisa milih agama sih. Ya kan itu kan karena orang tua lah. Kita mengenal segala macam. Cuman ya yang sempat gue share juga di pengalaman di situ, ya gue tipe dari yang orang yang broken home. Gitu. Dari kecil bisa dibilang hidup selalu berpindah-pindah. Ada kali SD, SMP, mungkin pindah itu bisa 4-5 kali. Pindah-pindah. Nah, pindah-pindah itu membuat gua menjadi karakter yang nggak percaya diri. Insecure.
Ya, insecure gitu. Karena ya namanya anak-anak baru nyaman di sini, tiba-tiba harus pindah Ini lagi. gitu. Udah lagi nyaman di sini, tiba-tiba pindah. Terus udah pertama itu, yang kedua adalah kondisi rumah tuh yang nggak kondusif. Nggak kondusif gimana sih, Kak? Nggak kondusif itu dalam artian ya antara bokap sama nyokap tuh suka apa ya? Suka berselisih lah gitu. Suka berselisih karena kan gua dulu tuh kan juga penyakitan kan orangnya kan. Penyakitan jadi ya mereka sebenarnya berdua pasti care gitu loh. Cuman mereka mempunyai keputusan, ya mungkin karena gue masih anak-anak juga kali ya, karena gue mungkin masih anak-anak, jadi gue tidak berhak untuk memilih. Gitu. Orang tua tuh nggak pernah nanya, kamu tuh maunya apa? Gitu. Semua itu dalam diri. Dalam diri ini terjadi pemberontakan yang gue sama, kalau papi Daniel kan pasti bilang, kamu ada apa nak dengan papamu? Pasti kan gitu kan? Iya, Nah, itu. gitu. Nah, kalau waktu pertama kali ketemu papi Daniel, papa nanya begitu, papa tuh aku nggak jawab, gue nggak ada masalah dengan bokap. Gue nggak punya masalah dengan bokap. Yang gue punya masalah justru dengan nyokap. Gitu. Ya, cuman dari situlah akhirnya apa ya, kita jangan ngomong papi dulu ya. Dari situ gue sama nyokap tuh kalau ngomong aja tuh udah bisa kasar, udah bisa lu gua. Rasa-rasa. Iya. Ya, itu udah sama nyokap tuh udah sampai segitu tuh levelnya. Jadi kalau ngomong sama dia tuh udah bisa dibilang ketiga. Sakit banget itu. Gitu. Ya, nyokap gue tuh ada orang ketiga gitu kan. Terus sempat bermain ke arah dunia gelap, dunia hitam. Gitu. Jadi bahkan di usia berapa ya? Gue lupa deh. Gue bahkan nggak percaya Tuhan sama sekali tuh ada fase itu. Fase gue nggak percaya Tuhan tuh ada. Nah itu yang membuat apa ya? Membuat karakter gue tuh khususnya sama wanita tuh gue nggak bisa respect. Nggak mau, tidak ada interesting lah sama wanita gitu. Bukan Ada interesting yang tuh dilampiaskan dari nyokap ke wanita gitu. Ya, bisa dianggap ya gue hanya berbuat ya cewek itu seperti baju aja istilahnya. Gue bosan sama dia, udah ganti. Gue bosan sama dia. Bahkan treatment gue kepada, mungkin bisa gue bilang treatment gue kepada cewek-cewek gue tuh nggak pernah baik. Gitu. Karena tadi faktor di rumah ya. Faktor di rumah, nah itu yang membuat gue menjadi keras. Gue justru malah heran, kok yang Batak ini bokap, tapi yang keras ini nyokap. Biasanya kan orang Batak kan biasanya yang kasar, yang keras gitu kan. Jadi kebalik. Nah ini malah kebalik. Nah, jadi dari sisi situ, gue merasa justru sama bokap tuh CS banget gitu loh. Bahkan waktu pertama kali ketahuan ngerokok aja gitu ya, bokap gue tuh nggak marah. Bisa sampai begitu yang ya udahlah, papa tahu kamu stres, papa tahu kamu begini. Ya udah, bahkan rokok bisa dibeliin sama dia. Itu kok masih umur masih sekolah kok itu. Ternyata lambat laun sadar itu salah. Nah, kesadaran itu nggak semerta-merta muncul. Gitu. Karena gue merasa bahwa gini, gue merasa yang gue lakukan itu sudah benar, gitu. Pembenaran diri lah ya. Iya betul. Kalau orang kan bilang benar relatif, benarnya orang kan belum tentu benarnya kita kan. Tapi kalau apalagi dulu gue jauh dari Tuhan gitu loh, jauh banget lah. Gue nggak percaya Tuhan kok gitu kan. Iya. Mau orang ngomongin pastor kayak mau ngomongin pendeta, mau ngomongin gue tuh nggak pernah apa ya, nggak pernah gue dengerin. Bagi kakak tuh bullshit lah. Ya,
Itu lu semua Iya. cuman retorika doang, lu cuman semua bisa ngomong aja. Teori doang. Teori doang. Gitu kan maksudnya, Mm, ya kalau emang bilang Tuhan ada, kenapa Tuhan harus menghancurkan keluarga gua? itu. Gitu kan. Kalau Tuhan ada saat ini, kenapa saat itu nggak ada buat gua gitu loh. Gua merasa saat itu seperti itu. Iya. Gitu, merasa ditinggalkan, merasa kecewa. Ya karena balik lagi, mungkin bokap nyokap gue juga mungkin bukan tipe orang yang taat beribadah ya. Mereka beragama tapi bukan bukan yang taat banget gitu. Pengenalan akan Tuhan tuh minim gitu. Bisa dibilang seperti itu. Karena kan Hmm. kalau ya ini mungkin balik ke orangnya sih ya. Tapi dari background Iya. keluarga gue tuh sebenarnya nyokap gue secara ibadah, tata ibadah tuh cukup kuat. Itu nyokap tuh bisa tiga jam sekali lu berdoa. Doa rosario kan, kalau Katolik kan ada tuh doa Iya. rosario kan, ada kan. Itu bisa 3 jam sekali, jam 3, jam 6, jam 9, jam 12. Nah tapi gue justru malah kecewa melihat itu. Lu yang setiap 3 jam berdoa, tapi kelakuan lu tuh menurut gue nggak menunjukkan siapa Tuhan sih. Gitu loh. Ya balik lagi yang tadi gue bilang, ada orang ketiga, dia punya main ke dunia gelap, dunia hitam. Hmm. Buat apa? Menurut gue saat itu gue berpikir, munafik lah. Itulah. Gitu loh. Ya, sampai itu mempengaruhi gue banget itu. Sampai umur kuliah kali ya. Sampai kuliah. Bahkan kuliah gue pun waktu itu tidak selesai gitu kan. Karena gue berdebat juga dengan nyokap. Waktu itu nyokap yang membiayai kan. Karena Iya. bokap udah pensiun. Nggak ada duit. Ya gue harus ngadep lah ke nyokap. Tapi gue tinggal sama nyokap gue. Terus entah kenapa tuh gue nggak pernah merasakan sejahtera. Jadi gue selalu ngebrontak terus, selalu ngebrontak. Nah, sampai akhirnya mungkin nyokap gue juga kesal kali ya. Iya. Gue diberhentikanlah kuliah. Gitu loh, gue diberhentikan sama dia untuk kuliah. Oh ya sudah, gue terima aja gitu kan. Ya tapi sempatlah ketemu beberapa kenal teman-teman anak-anak Krispati juga salah satunya kan. Nah, kita satu kuliah lah, satu kuliah musik waktu itu kan. Sempat ikut mereka juga beberapa macam. Nah, sampai akhirnya di 2009 lah gue ketemu Papi. Cuman sebelum ketemu Papi itu ada satu cerita yang membuat gue tuh saat itu gue di titik terendah. Ya, mungkin kamu udah denger tuh yang di YouTube ya. Iya. Ya kan yang Tapi di lebih YouTube. supaya orang dengar juga. Oke. Dalam YouTube itu gue merasa saat itu titik terendah yang dimana tadi balik lagi bokap nyokap udah divorce, terus bokap udah pensiun. Abang gue yang bekerja, gue masih kerjanya nggak jelas lah ya, serabutan segala Hmm. macem. Sampai akhirnya abang gue memutuskan untuk tidak apa ya namanya, membantu lagi deh. Kita dalam artian mungkin abang gue waktu itu sebagai tulang punggung lah bisa kita bilang begitu. Sebenarnya gue nggak ada masalah dengan itu. Saat itu abang gue mau merit, oke, gue hanya bisa nego, bisa nggak? Mundur deh setahun lagi, bisa nggak? Asik gue waktu sebentar, nggak bisa. Nah, cuman yang bikin gue marah saat itu adalah bukan saat dia tidak bisa lagi menjadi tulang punggung, tapi dia lari ke nyokap. Abang gue ini lari Iya. ke nyokap untuk nyokap gue bantu pernikahannya. Memintalah ke nyokap bantuan. Meminta, ya kan, Eh. minta bantuan lah Hmm. begini. Iya. Nah, yang bikin gue marah adalah sebenarnya bukan abang gue datang ke nyokap gue minta bantuan, itu gue nggak marah, ya wajar-wajar aja gitu kan. Iya. Yang bikin gue marah saat itu adalah abang gue dibilang, oke, mama bantu, tapi papamu jangan diundang. Nah, di Sakit situ yang dong. bikin, di Hmm. situ yang bikin gue Hmm. marah. Nah, kenapa gue bisa marah begitu? Karena abang gue ini dari umur 9 tahun itu sudah tinggal di Ambarawa. Ambarawa tuh di daerah Jawa Tengah. Hmm. Dia dimasukkan dalam asrama dari umur 9 tahun. Nah, yang Iya. sering bolak-balik ngejenguk ke sana itu bokap gue. Bokap. Bokap. Nah, makanya gue gitu dekat kan. Nah, waktu gue SMA pun, gue SMA sekolah di Jogja.
itu antara ada senangnya juga, senangnya dalam artian oke, gue udah nggak di rumah lagi, gue bisa bebas Udah gitu loh. Gue bebas. nggak suntuk gitu kan, gue bisa sama abang gue lah, Mm, gue bisa sama abang gue, mm, maksudnya gue sama abang gue juga jarang ketemu gitu kan, mm. tapi gue bisa sama dia gitu. Nah, selama gue di Jogja pun nyokap gue tuh nggak pernah datang sekalipun. Nah, bokap gue itu hampir sebulan sekali bahkan datang ke Jogja, naik mobil, berangkat Minggu Jumat, pulang Minggu. Dia hampir Itu yang buat lakukan itu. kakak sakit hati. Makin sakit Gua, hati. iya, di situ gila ya, maksudnya balik lagi ya, maksudnya gue nggak tahu sih apakah orang-orang merasakan kasih ibu atau orang tua. Gue saat itu gue tidak merasakan aja. Gue kadang-kadang liat temen gue gitu kan sama nyokapnya, diperhatiin, disiapin ini, kalau ke rumahnya dibikinin susu lah. Mm. Bahkan gue sendiri bisa diperlakukan, kamu minum ini juga deh, kamu ini juga. Gue merasa gila, gue gak pernah dapet ini loh dari nyokap gue tuh, gue gak pernah dapet. Gak pernah dapet lah dari sisi itu. Yang akhirnya tadi ya balik lagi pas abang gue mau merit itu, itulah yang membuat gue akhirnya marah gue tuh terlalu besar gitu. Kok lu gitu banget sih bang? Dalam artian gila, lu dulu sekolah apa yang lu minta, bokap apa yang nggak pernah kasih. Bokap gue dulu bisa dibilang juga bagus secara pekerjaan karena dia adalah manajer BUMN. Gitu, manajer BUMN. Jadi sebenarnya secara penghasilan sih nggak jelek-jelek amat gitu loh. Cuman begitu pensiun selesailah gitu. Karena mungkin dia nggak bisa mengelola uang kan, karena mikirnya anaknya mau ini dikasih, anaknya mau begini dikasih. Karena sama istri tidak ada komunikasi. Gitu loh. Nah, jadi dikasih sampai saat dia pensiun itu kita bener-bener habis. Nggak punya apa-apa. Gitu loh. Mobil semua dijual. Bass gue yang gue bilang tadi, gue bekerja sebagai musisi, gue belajar sebagai musik. Gue berpikir gimana nih, harus bisa hidup. Kan gitu dong. Iya. Harus bisa hidup gimana saat ini. Karena, apa ya, waktu itu ya lumayan lah, gue walaupun berdua doang, mungkin kalau dibilang sekarang itu kecil kali ya, gue kurang lebih mungkin harus dapat 2 juta deh, gitu, di zaman itu ya. Itu udah lumayan tuh, semasa itu udah lumayan tuh. Ya, di zaman itu gue Lebih dari cukup minimal tuh. punya 2 juta deh, bagaimana caranya. Sebenarnya secara angka itu nggak besar gitu. Itu kalau kita bisa tenang, bisa berpikir secara santai, secara tenang, itu sebenarnya bisa diatasin. Cuma karena gue udah panik, gue nggak merasa punya pilihan, gue jual lah alat-alat gue. Nggak alat, cuma ada satu alat waktu itu, cuma ada satu alat, gue jual. Nah, dari situlah gue berusaha memenuhi kebutuhan. Kadang-kadang gue nomaden, numpang sama orang, nginep di rumah saudara. Itu tujuannya supaya apa? Gue tidak membebankan bokap gue, minimal gue makan juga masih bisa makan lah. Masih bisa hidup lah, cari makan lah. Iya, masih bisa hidup lah, kasar kata gitu ya. Gue masih sering banget gue kadang-kadang ke rumah saudara gue, terus gue dulu punya anak-anak band juga kan, ada 1-2 orangnya tajir lah gitu. Ya udah gue tinggal aja di situ. Tujuannya yang penting ya bisa makan dulu lah. Mengurangi pengeluaran beban. Orang tua, bapak, ayah. Ya sama bokap ya kan. Nah, sampai akhirnya abang gue mau merit itu gue marah. Nah, gue tetap ada satu paman gue sepupunya bokap. Dia bilang, udah tenang aja. Kalau kamu ada apa-apa, lapor, kasih tahu Uda aja. Uda itu kan om, kalau bahasa Batak ya. Iya. Kamu kasih tahu Uda aja. Nanti udah bantu, udah cover. Nah, di situ ada sedikit kelegaan gitu. Tapi pertanyaan gue, kalau kita berharap sama orang lain, terus sampai kapan sih orang lain bisa bantu? Kan gitu dong. Nggak mungkin setiap hari orang akan bantu, itu kan nggak mungkin. Membantu ya. Setiap kali kita butuh, bahkan mungkin orang enak kali ya, lu lagi datang lagi. Bosan kali, bantu terus. Nggak usah minjem duit deh. Kita ketemu teman kita yang dia cerita sedih mulu, lama-lama kita enak nggak? Iya. Gitu loh. Kan temen doang, padahal cerita nggak bertujuan minta, apalagi kita yang punya permohonan. Gue berpikir waktu itu, akhirnya ketemulah salah satu dosen gue. Nah, dosen gue ini ternyata anak rohaninya papi juga.
Dia punya studio. Terus, lu ngapain Ron sekarang? Nggak tahu gua kok, gua bilang gitu. Gue sih pengen nyari kerja. Lu mau nggak ngeditin khotbah? Ya udah deh, boleh deh. Yang penting ya gue dibayar berapa waktu itu? Dibayar waktu itu juga nggak besar sih, 1,5, seingat gue. 1,5 juta waktu itu kan. Ayan. Ya, tapi menurut gue saat itu, oke nih kalau gue press bisa lah. Gitu loh. Gue press dikit ini bisa lah dengan 1,5 ini. Nah, cuma lucunya sejak menggali khotbahnya Papi ini, di situ banyak peperangan batin gue. Peperangan batin, ya balik lagi gue juga dulu bukan orang yang percaya Tuhan ya. Iya. Fondasinya udah mulai goyah. Iya. Iya, jadi bukan goyang, maksudnya yang diomongin Papi ini gue nggak pernah tahu. Gitu loh. Karena setahu gue lu hidup di dunia, masa lalu akan beres kalau lu punya duit. Semua dipandang dari uang lah, finansial. Ya, semua dari situ. Ya kan, bahkan kalau kita nggak punya duit, lu nggak akan dianggap sama orang. Betul. Itu kan begitu. Itu kan? realita lah, realita ya sampai sekarang. Realita. Gitu iya, betul. Cuma sampai dapat khotbahnya Papi bahwa nggak seperti itu, uang itu adalah mamon. Terus apalagi jadi manusia itu nggak boleh pelit, karena pelit aja udah nggak dapat kerajaannya segala macam gitu kan. Iya. Di situ gue mulai berpikir, terus ngapain gue selama ini gue ngotot itu untuk cari duit supaya masalah gue tuh bisa beres, bisa selesai. Tapi ternyata itu salah, gitu loh. Salahnya dalam arti mungkin motivasi gue salah. Iya. Karena gue saking benci, dalam arti ya gitu, gue saking bencinya sama nyokap gue bilang dalam arti, lu lihat ntar gue punya duit, lu lihat. Gitu loh. Iya. Udah sampai setaraf itu gitu kan, maksudnya gue nggak butuh bantuan lo gitu. Bahkan ya gue jadi ribut, abang gue jadi begini kan karena bokap nggak punya uang saat itu. Iya. Karena bokap nggak punya uang, dia lari ke nyokap, tapi nyokap ngasih syarat. Nah, gue dari situ gue punya ambisi, gue nggak mau lagi hidup susah. Gue nggak mau lagi merasa di titik bawah tuh gue udah nggak mau lagi. Nah, tapi ternyata gue dibutakan oleh amarah, gitu loh. Mungkin sebenarnya kalau kita tenang, itu bisa menjadi cambukan yang positif. Ya, nggak boleh susah lagi, nggak boleh hidup begini lagi, nggak gembel lagi atau nomaden lagi. Itu sebenarnya kalau kita bisa jadi cambukan positif, itu bisa kita maju. Lebih ke khawatir sih. Kalau khawatir sih enggak. Kalau gue ya khawatir, gue cuma mikir khawatir itu kan kita takut besok mau apa. Biasa iya. Kalau khawatir kan begitu kan. Iya. Nah kalau ini gue nggak berpikir gue besok takut mau apa, enggak. Gue berpikir adalah gue besok akan tunjukkan ke nyokap gue bahwa gue bisa. Gitu loh. Jadi bukan gue khawatir lagi, tapi udah levelnya tuh dalam kata udah dendam lah. Udah dendam. Mungkin karena basicnya kan anak broken home dan pengen nunjukin ke orang-orang gitu loh. Kayak pencitraan gitu. Gue tanpa kalian gue bisa gitu loh. Bukan tanpa kalian tepatnya, tanpa nyokap. Tanpa nyokap. Saking dendam, saking kepahitan, saking ruang kosong yang ada di hati tuh. Itu loh, itu yang black hole, yang orang bilang black hole-nya. Ya, sampai benar. Nusuk. Itu yang bikin gue tuh jadi jadi gelap, kasar kata gitu. Iya, betul. Dibutakan. Ya, dibutakan. Sampai akhirnya ketemu dengan khotbahnya Papi yang tadi sempat gue sharing. Wah, kok mulai prinsip bertabrakan nih dengan prinsip yang gue percaya saat ini. Saat itu, yang gue percayain saat itu. Nah, akhirnya kan gue sama bos gue ini atau dosen IMI gue dulu itu kan kita bikin band rohani namanya Heaven and Friend. Nah, nggak tahu deh. Kalian tahu nggak tuh? Papi pernah cerita nggak tuh? Nah, belum lahir kayaknya. Udah lah. Itu baru tahun-tahun 2010 kok. 2009 2010 kok.
Itu sama Konyonyo, terus ada namanya Ronald Pangemanan, ada Jeffrey Mamangke, sama Mas Beben Bernard. Nah, dua ini adalah dosen musik. Tapi kita bikin band rohani. Nah, sedangkan saat itu gue bukan orang tipe gereja, gitu kan. Tapi Tapi gue pakai pikir, topeng. Kayak pakai iya topeng itu. gitu sih. Sama satu lagi namanya Evan namanya Evan vokalisnya. Nah, gue pikir saat itu ya udahlah, yang penting ada yang bisa gue lakukan gitu kan. Gue kerjain, gue jalanin. Nah, sampai akhirnya waktu itu ikut pelayanan Papi ke Kalimantan. Di Kalimantan, tiba-tiba aku memang bilang sama Konyonyo, kok gue pengen ngobrol deh sama Papi, gimana caranya ya? Gitu lah. Gimana ya caranya bisa ngobrol ya? Gitu. Terus pas di Kalimantan, tiba-tiba sebelum ibadah, ada waktu tuh 1 jam. Disuruh datang lah ke kamar. Ron, lu disuruh ke kamar tuh sama Papi. Ya udah gue datang. Gue ngobrol. Gue ngobrol sama Papi gini. Pap, gue tuh nggak pernah ada masalah. Balik lagi, gue nggak ada pernah masalah dengan dengan bokap, dengan papa. Gitu. Karena ya kalau Papi kan selalu bilang, selalu pasti punya masalah dengan papa. Selalu punya masalah dengan papa. Gitu kan. Iya. Ya, pasti begitu. Mungkin kebanyakan orang begitu. Gitu. Tapi untuk kasus gue nggak ngerasain itu, Pap, gitu bilang kan. Terus Papi ngomongnya santai aja. Oh, berarti kamu special case. Udah, gitu aja. Iya. Gue dengan dia ngomong begitu, gue nggak puas sebenarnya. Terus apa solusinya gitu kan? Terus solusinya apa? Terus ya udah, ntar abis selesai ibadah, karena udah siap-siap kan, Papi kan kalau itu kan harus siap-siap dulu kan segala macam kan. Akhirnya ikut ibadah. Nah, pas di ibadah itu ada khotbah tentang jembatan atau anak tangga. Nah, disitulah jawabannya sebenarnya. Yang mungkin Papi saat itu khotbah aja kali ya, gue juga nggak tahu gitu. Tapi dia khotbah kan juga banyak cerita ibaratnya. Cerita A, B, C, D. Tapi yang buat gue kena adalah di sesi itu. Di rema gue tuh di itu. Jembatan dan anak tangga. Dia bilang, ini gue inget banget kok. Apa sih fungsinya anak tangga? Apa sih fungsinya jembatan? Menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain kan. Fungsinya kan seperti itu. Tapi nggak tahu nih, kamu udah pernah dengar khotbahnya Papi juga atau belum? Harusnya sih udah ya. Kalau anak-anak Papi sih harusnya udah. Nah, cuman dia bilang, sadar nggak? Tujuannya mulia dong, menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Mulia kan? Tapi sadar nggak? Itu diinjak-injak, itu bahkan dikencingin, itu bahkan diludahin. Nah, manusia tidak akan pernah bisa jadi jembatan. Karena ada namanya ego. Mana mungkin sih manusia tuh diinjak-injak terima, diludahin terima. Secara manusia, itu nggak akan bisa. Tapi Papa di surga, dia mengalami itu. Di situ gue kena banget tuh. Wah, gila. Nah, pas selesai pulang di mobil, apa yang kamu tangkap tadi nak dari khotbah Papa? Banyak sih, cuman yang aku tangkap yang tadi. Nah, sekarang antara kamu sama mamahmu, siapa yang mau jadi jembatan? Kalau lihat dari kasusnya, mamahmu nggak bisa. Sekarang kamu mau nggak jadi jembatan itu? Waduh, gua bilang berat banget nih ya. Ditantang gitu. kayak tidak sengaja ditantang untuk menurunkan egonya kakak gitu loh. Iya. Tapi kan begitu kan? Gaya caranya kan pinter gitu loh kan. Tapi ya udah, dia tanya, kamu mau apa? Aku mau kuliah lagi, Pak, gini. Ya udah, kamu cari deh kampusnya di mana. Ntar Papi uang ini Papa bayarin. Beneran nih? Gue bilang gitu. Beneran nih? Iya udah, kamu cari aja dulu. Ya udah, cuman syaratnya satu, kamu ketemu mamamu dulu. Ya udah. Pulang dari Kalimantan, Ngabang, gue ingat banget, Ngabang, pulang dari Ngabang Kalimantan. Gue datang nih ke rumah nyokap. Itu setelah hampir 10 tahun gue nggak kontek-kontekan. Enggak deh. 2008 kan abang kontek-kontekan. 98 kan cerai.
2002, 2000-an di pengadilan. Nah, dari tahun 2000 sampai tahun 2010 itu gue nggak ketemu nyokap. And Dari tahun was 2000. the time akhirnya. Ya, 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun. 10 tahun itu gue nggak ketemu. 10 tahun apa 8 tahun, lupa lah antara segitu. 10 tahun apa 8 tahun gue nggak ketemu. Datang dong gue dengan kondisi yang rasa benci, tapi di situ nggak boleh nih, gue nggak boleh begini lagi nih, kan? Apalagi udah dengerin papi punya khotbah kan, sharing. Gue datang ke rumah nyokap gue ketok, gue cerita lah semua, gue bilang, mah ada loh mah orang di luar sana nggak kenal gue siapa, dia mau nyariin gue sekolah, dia mau bayarin gue sekolah. Sedangkan gue punya orang tua yang masih sanggup, yang masih mampu, itu diputus sekolahnya. Wah, jadi cerita lah dari sejarah itu gue cerita. Gue menyokap akhirnya nangis-nangisan gitu kan. Cerita gitu ya, masih ada rasa amarah gue tuh masih ada segala macamnya. Itu nangis-nangisan tuh. Sampai akhirnya kuliah dibayarin papi juga kan, Terus aku bilang sama papi itu, "Pap, uang masuk aja deh yang papi bayarin. Sisanya gue cari sendiri." Gitu kan. Gue cari sendiri. Ya semesterannya gue cari sendiri gitu kan, karena kayaknya kalau melihat ceritanya dia banyak banget kan sama si A si B, orang kan banyak banget lah dia kan. Gue merasa bahwa di dunia ini yang butuh bantuan nggak cuma gue doang sih gitu. Orang lain juga pasti banyak yang mengharapkan dia, tapi kalau terfokus kepada gue sendiri juga kayak gue jahat gitu loh. Gue merasa gue jahat gitu. Gue merasa jahat, gue jalanin aja, jalan sendiri. Nah, sama akhirnya mau merit juga. Gue menyokap sih bisa dibilang bukannya bisa berdamai 100% ya. Tetapi saat itu sudah ada perbaikan lah. Gitu. Perbaikan nggak 100%. Ya, tadi lagi gue mau merit segala macam. Gue mau merit, gue bilang mah aku mau nikah gini-gini mau nikah. Nyokap gue bilang apa? Nggak punya duit. Segala macam. Gue bilang, gue kesini datang nggak minta duit. Gue bilang gitu. Gue kesini datang minta restu. Terus papi, gue kan ya bagaimana juga pusing dong. Aduh pap, begini gini segala macam pap. Ya merit itu nggak murah lah. Iya. Nikah itu nggak murah, dan kalau papi kan selalu bilang nikah itu bukan untuk anak-anak. Gitu. Itu pun gue distract sama papi itu gue distract. Kamu nikah tujuannya apa? Mau numpang hidup ya? Sampai digituin gue. Gitu. Tujuannya apa? Enggak pap, gue bilang kayak gitu. Gue bener-bener gitu kan. Gue ya gue punya histori sama cewek gue yang sempat di YouTube ada kan gitu kan. Jauh perbedaan tapi bisa nerima, bahkan di saat gue susah pun cewek gue ini bisa ada. Nah, gue melihat sosok yang gue belum pernah lihat gitu. Ternyata ada ya cewek yang kayak begini ya gitu loh. Sebenarnya bukan ada, gue pernah menemukan saat itu di zaman SMA. Tapi disia-siakan. Betul. Tapi gue sia-siakan. Nah, setelah yang dulu itu setelah yang gue sia-siakan ini, gue punya pacar lagi. Nah, pacar gue ini bisa dibilang apa ya, bapaknya tuh punya pangkatan tinggi lah di salah satu kepolisian. Gak buat kakak minder gitu? Gue bukannya minder, justru gue merasa, gue nggak bisa bilang gini, gue nggak mungkin disentuh nih sama siapapun. Mencari gitu. Perlindungan dari mereka. Ya kasar kata begitu kan. Ya balik lagi dari segi materi dia mungkin juga lebih ada segala macam gitu. Nah tetapi disitulah banyak rusaknya gue. Dalam arti gimana? Rusak. Wah rusak tuh gimana ya? Pokoknya kerusakan apa yang pernah ada gue lakukan sama dia. Gitu loh. Ngerti. Iya kan? Faktornya begitu. Iya. Apapun. Bahkan gue bingung sendiri. Kalau ketemu bapaknya tuh bilang kamu tuh nggak boleh begini. Gue dalam hati cuman begini, Pak, anak lu tuh udah begitu semua. Cuman dalam hati gue doang gitu loh. Nah, di situ gue bergumul juga. Tuhan kok begini ya? Gue dapet cewek begini lagi gitu loh. Maksudnya
Mm-mm. Ya membuat gue menjadi lebih buruk gitu, lebih parah. Nah, Parah. tiba-tiba di situ ada, nggak tahu gue lagi tidur, nggak tahu lagi apa, gue nggak tahu suara ya atau nggak apa, gue sekarang nggak inget, tapi gue inget banget ada yang bilang begini, lu gue kasih yang baik nggak mau, lu gue kasih yang buruk juga nggak mau lu apa? Gitu. Mau lu apa? Wah, gue cukup bingung tuh. Nah, gue ya balik lagi ya, karena gue punya background sama nyokap, jadi bisa dibilang gue pacaran tuh kemana-mana lah gitu kan, banyak lah. Terpahit lah, pelampiasan. Ya, gitu kan. Iya. Sampai akhirnya gue ketemu yang istri gue sekarang ini, yang dimana gue menemukan karakternya seperti yang pernah gue rasakan dulu. Karakternya ya, karakter bini gue gini. Bahkan gue bisa ngomong, bukan ngomong, mungkin gue ngomongnya sakit kali ya kalau buatnya itu dengar, tapi gue ngomong gini sama bini gue tuh bisa nyari yang lebih cantik dari lu, gue bisa nyari yang lebih tajir dari lu, gitu loh. Masih banding-bandingin lah. Masih seperti itu. Saat itu gue masih bisa ngomong seperti itu. Tadi gue bisa nyari yang lebih lah, ibaratnya gue bisa nyari yang lebih gitu kan. Tapi satu hal, gue nggak bisa nyari sifat lo yang seperti ini nih. Untuk menemukan sifat yang seperti ini, gue butuh waktu kurang lebih 8-10 tahun. Di situ. Makanya kan kalau iya, orang bilang ini kan, kecantikan itu dari dalam kan. Iya, betul. Itu dulu gue nggak percaya itu gitu loh. Lu cantik ya, lu ada duit ya, lu bisa make up lah, lu ada ini, lu bisa lu poles lah dengan duit gitu kan. Tapi karakter terus attitude, moral itu nggak bisa dibentuk dengan uang. Itu dibentuk dengan ajaran, didikan. Gitu. Akhirnya bahkan bini gue bilang, lu yakin mau sama gue? Gue nih masa depannya nggak jelas loh. Gue sampai ngomong gitu. Karena gue sama dia langit bumi lah. Mau sebut dari apa? Dari ekonomi, mau dari edukasi, mau dari pekerjaan. Gue sama dia ini langit bumi banget. Tapi entah kenapa di saat itu, waktu kita pacaran, gue memang ngomong, gue ngasih batas waktu umur 25 kalau nggak salah waktu itu ya, 25. Gue udah pacaran sama jalan 3 tahun, umur 25. Gue ngasih deadline, gue sendiri, gue yang ngasih deadline ke cewek gue. Gue bilang, kalau kita terus, ini harus merit. Kalau nggak, bubar aja. Gitu. Karena kasihan lu nya nanti. Kalau gue kan ya lu tau lah, gue begini keadaannya. Gitu. Nah, pas di jalan pun gue ngobrol berdua sama bini gue. Pas gue mau merit, gue bilang sama bini gue, lu yakin sama gue? Gitu. Entah kenapa dia tiba-tiba ngomong begini. Nggak tahu ya, dalam hati gue, lu bisa jadi kepala rumah tangga. Ada satu kepercayaan tuh yang dia bilang. Nah, yang dia kasih gitu kan. Yang dimana gue nggak pernah dapet kepercayaan itu. Iya. Gue nggak pernah dapet gitu loh. Nah, setelah gue dapet begitu, gue ngomong dong sama papi dong. Pap, akhirnya kita memutuskan serius mau nikah. Makanya papi berani nembak begitu. Kamu mau numpang hidup? Sampai digituin. Kamu mau numpang hidup sama istri kamu? Enggak, Pap. Oke. Kalau kamu emang niatnya benar, kamu pasti akan ketemu orang benar. Betul. Gitu. Tapi kalau kamu salah, suatu saat mau kamu tutupin kayak apapun, pasti salah. Itu prinsip dia. Dia bilang, udah berjalan aja dengan iman. Itu gue mencerna kalimat berjalan dengan iman itu susah banget loh. Berjalan dengan iman nih gimana sih maksudnya? Gitu loh. Berjalan dengan iman. Apa ya? Berjalan dengan iman tuh gimana ya? Itu gue nggak ngerti. Akhirnya dibuat ngerti? Ya, berjalan waktu itu. Gue ketemu si A, gue harus ada yang support makanan, ada yang support pakaian, ada yang support segala macem. Itu dari orang-orang yang tadinya bukan ring satu gua. Bahkan bisa dibilang itu bukan part of my family gitu. Itu dari orang-orang luar yang gua nggak tahu dari mana. Ya adalah kakak rohani gua di Bandung waktu itu, ada namanya Cifoni, nggak tahu di kamu suka denger nggak? Itu anak papi juga kan? Support. Terus ada yang namanya Kotim. Ya balik lagi lah, udah masuk di dalam Daniel Alexander Clan ya, kita bilangnya gitu ya. Daniel Alexander Clan gitu kan. Daniel Alexander Clan. Tiba-tiba pertolongan itu ada aja.
pertolongan itu ada aja. Di situ, oke. Gue udah kerja juga gue akhirnya udah sempat jadi supervisor di sebuah perusahaan garment. Itu gue paksa bekerja karena apa ya? Gue butuh duit untuk pernikahan kan. Nah, gue setelah itu selesai, ketemu dengan orang-orang itu, yang tadi kebaikan Tuhan gitu kan. Masalah nggak sampai di situ. Masalah nggak sampai di situ. Sempat berapa lama dicek lah ke dokter. Gitu kan, ya itu yang sempat gue bilang, istri gue sempat dibilang vonis nggak bisa punya anak, gitu. Nah di situ gue menantang Tuhan, jujur saja gue menantang Tuhan. Itu bisa dibilang gue boleh kenal Tuhan dari papi, tapi gue belum percaya. Baru cuma dengar, ya, tapi belum believe, belum percaya, belum punya trust, belum believe itu belum ada, apalagi trustnya ya. Belief gue tuh belum terbentuk, belief gue tuh belum ada. Gitu. Tapi gue sudah mulai rajin ibadah. Setiap minggu tuh gue pasti, bahkan gue nanya papi gini, "Pap, gereja di mana sih, Pap?" Gitu kan. Udah mulai ada progres lah. Ya, udah mulai ada progres. Papi bilang, "Udahlah, kamu mau gereja terserah lah, mau di mana aja lah. Yang penting kamu bertumbuh." Gitu. Karena sebenarnya gue setuju dengan konsepnya papi dalam artian benar kalau kita, ya mungkin di sini banyak yang nanti yang nonton mungkin berbeda gitu kan. Tapi gue setuju dalam artian kalau kita melakukan pelayanan hanya di dalam rumah ibadah, itu kan berarti hanya untuk kalangan tertentu. Betul. Iya kan? Sedangkan yang perlu dilayani kan bukan orang kalangan tertentu. Semua orang. Semua orang. Iya. Betul. Makanya gue ngeliat kehidupan papi itu buat gue tuh, gila ya, ada ya orang kayak gini ya. Gitu loh. Kayak kagum, mes gitu loh. Iya, gue cukup bukannya emes ya, antara emes sama gila ini orang. Pilihannya gue cuma itu doang. Gak nyangka. Iya. Mungkin 1000 banding 1 doang. 200 belum tentu 1000. Kurasa mungkin 1.000.000 banding 1. Bahkan gue sendiri bukannya gue mengagungkan, tapi dalam artian gila ini apa nih, Kristus zaman now nih. Iya. Orang-orang Farisi dia melanggar break the rule semua kan, makanya Tuhan Yesus disalibkan karena banyak orang-orang Farisi nggak suka kan. Makanya dia bangun sekolah, dia bangun rumah sakit. Si papi lalu bilang itu pelayanan. Nah sampai dari situ ya, gue dulu diomongin pendeta lah, gue diomongin apa, itu kan nggak pernah kena kan. Dan gue nggak peduli. Tapi dengan gue melihat gaya hidupnya si papi, gue juga taunya dari konyonyo ini. Itu juga cuman dulu pas diomongin dia tuh orangnya hebat begini, buat gue sama aja lah orang lah. Sama aja, nggak ada bedanya, gitu kan. Cuman akhirnya, ini ada lagi ini. Halo. Anak kedua. Ya udah kamu di luar. Pinjam papa dulu ya. Gitu. Nah itu sampai akhirnya papi yang seperti itu, orang seperti itu. Gue bilang, "Pap, lu gereja di mana sih? Gue mau beribadah nih." Gue bilang kayak gitu. Terserah lah, kamu mau di HKBP kayak, kamu mau di GKI kayak, kamu mau di Karismatik kayak, kamu mau di GBI, terserah. Nah, sampai akhirnya gue masuklah di sebuah gereja gitu kan. Ya balik lagi tadi, istri dibilang nggak bisa hamil, nggak bisa, ada masalah kendala kesehatan tertentu, walaupun itu butuh tindakan ya. Walaupun itu nanti tindakannya diangkat, belum tentu 100%. Gitu. Sedangkan untuk sekali tindakan medis itu nggak murah. Puluhan juta harganya. Tapi nggak ada kepastian ya. Ya gue kan mikir juga gitu loh. Aduh, gimana ya. Gue tantang Tuhan. Waktu itu hidup gue masih kacau juga. Bukan dalam artian kacau, tapi hidup gue masih ngerokok. Gue masih minum-minum gitu. Masih saat itu. Masih jatuh bangun lah. Ya masih jatuh bangun lah ya. Ya nggak mungkin lah orang besok tobat langsung 100% kan nggak mungkin gitu. Gue masih lah jatuh bangun, masih segala macam. Sampai akhirnya gue tantang Tuhan. Gue bilang, kalau lu bisa kasih gue keturunan dalam waktu dekat, apa yang lu minta gue ikutin deh. Gitu. Karena waktu itu istri pulang dari rumah sakit juga udah nangis-nangis tuh. Kan segala macam kan. Gue bilang, oke, gue akan terima apa adanya. Seperti lu menerima gue di saat waktu gue susah, apa adanya. Nggak akan gue tinggalkan. Gitu. Gue ngomong begitu. Nah, sebulan kemudian atau 1,5 bulan kemudian, istriku isi kan.
hamil. Akhirnya. Wah, di situ akhirnya gitu loh. Macam, wah ini gue nggak boleh. Mungkin jawaban yang dia jawab, gue nggak boleh sembarangan lagi nih hidup nih. Iya. Bahkan yang gue pertaruhkan cukup ya dalam arti ya buat orang Batak pasti. Ya gue nggak bilang orang Batak lah. Tapi untuk semua orang pasti dong mengharapkan keturunan gitu kan. Tapi memang ada yang tidak diberikan seperti Papi gitu. Tapi hatinya dia buat anak-anak itu luar biasa sekali. Iya, betul. Jadi memang ya mungkin ada perannya masing-masing lah, tapi setiap manusia yang menikah gua rasa sih mungkin 90% pasti ingin mengharapkan keturunan. Gitu kan? Apalagi ya bawa marga. Kasusnya kalau orang Batak kan orang tertentu yang masih bawa marga itu kan udah jadi kebanggaan banget tuh. Segala macam. Nah, disitulah akhirnya setelah itu gue bener-bener berhenti total. Ngerokok gue berhenti, minum-minum tadi gue berhenti. Gue bisa mulai setiap minggu rajin beribadah. Gitu loh. Gue mulai membuka itu apa yang namanya Alkitab gitu kan. Yang dimana dulu tuh gue cuma denger-denger aja. Bahkan bokap dulu tuh selalu, yang gue ingat dari bokap gue emang gak punya duit gitu. Tapi yang gue ingat dari dia setiap malam yang dia lakukan adalah dia selalu berdoa dan dia selalu baca Alkitab. Bahkan di saat hari kematiannya, meninggalnya, menurut gue itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Walaupun gue sedih kehilangan dia. Tapi kenapa gue bisa bilang menyenangkan? Karena bokap gue pulang gereja, tidur di mobil, terus dipanggil Tuhan. Selesai. Gitu. Gua nggak bisa ngarepin bokap gue ninggalin harta yang banyak, nggak ninggalin ini, enggak. Tapi dia meninggalkan satu contoh. Gitu. Bahkan gue ngomong sama Tuhan sendiri, ini gue ngomong sama gue bilang, kalaupun gue harus meninggalkan dunia ini, gue pengen seperti bokap gue. Sebentar Kak, sebentar. Oke. Ya. Terus lanjut Kak, sorry. Iya. Gue pengen saat gue pergi gitu ya, gue pengen kayak bokap gue. Gitu. Maksudnya tanpa beban. Ya mungkin dia ada kerinduannya, ya mungkin nggak bisa ngumpul lah. Waktu itu dia meninggal di Medan sih. Bokap gue meninggal di Medan. Itu buat gue juga. Itu 10 hari setelah dia ulang tahun. Dia meninggal gitu. Tapi dia pergi itu dalam keadaan senang. Dia waktu itu, Papa ulang tahun mau apa? Gue bilang gitu kan. Papa, ya waktu itu pekerjaan gue sudah mulai bagus lah ya. Bisnis gue udah mulai bagus. Gue bilang, Papa mau apa? Papa mau ke Medan. Ya udah, gue berangkatin dia ke ongkos. Gue ongkosin dia ke Medan. Jadi menurut gue bokap gue tuh meninggal dalam bukan keadaan sedih, tapi itu karena dia ingin. Gitu. Bahkan pulang dari gereja keadaan rapi segala macem. Nah itulah yang akhirnya sejak bokap gue meninggal itulah yang namanya Alkitab itu bisa hampir gue sentuh. Dulu gue nggak pernah mau nyentuh tuh, ya hanya dengar aja gitu. Tapi sejak bokap meninggal hampir, karena tuh Alkitab dia tuh sempat gue masukin peti. Alkitab yang disuka baca kan biasanya kalau orang-orang ini kan apa barang kesukaannya kan suka dimasukin gitu kan? Iya barang, iya. Kan? Nah gue suka bilang bokap gue punya apa? Nggak punya apa-apa. Gue sempat masukin tuh Alkitabnya dia. Terus tiba-tiba ada inang tua gue. Inang tua itu artinya tante gue. Janganlah Ron, ini firman. Jangan kau masukkan dalam peti. Lebih baik ini buat kau aja kau baca. Nah di situ ya juga ya. Oke deh, gue bawa, gue pegang, gitu kan ya. Bahkan sejak saat itu, ya gue mulai rajin lah baca. Dulu sih Papi pernah bilang, kalau kamu mau belajar baca Alkitab, itu mulailah dari Amsal. Baca aja persesuai tanggal, gitu kan. Ya, jadi satu hari satu ayat. Ya, satu hari satu pasal, bukan satu ayat, satu pasal. Satu pasal. Itu kan juga ya kebijaksanaan kan. Amsal itu kan Salomo kan kebijaksanaan semua kan ya. Iya betul. Dia kalau kita bilang ya balik lagi ini bukan ngomongin ini tapi kalau kita bilang manusia yang paling kaya di dunia siapa? Sampai saat ini kekayaannya Salomo nggak akan ada yang nandingin. Salomo, iya. Dia bisa ibaratnya yang hidup dengan ribuan wanita tuh, ya kan bisa dibilang kan begitu kan? Iya. Yang dia minta apa saat itu? Hikmat dan kebijaksanaan. Dia nggak apa. Ya, buat gue jadi yang membuat gue jadi oke. Terus ya Papi ngomong seperti itu juga kan, gue pelajarin, iya juga ya. Jadi semakin lama gue baca, iya juga ya. Jadi gini, kadang-kadang gue berpikir gini,
banyak manusia itu merasa masalah dia paling berat. Pasti. Setiap orang pasti merasa masalahnya paling berat. Tapi sebenarnya setiap masalah orang itu semua udah ada jawabannya. Cuma kita nggak pernah cari tahu jawabannya. Cari tahu. Oh iya. Nggak pernah baca masalah jawabannya. Itu semua ada. Ada di Alkitab. Bahkan waktu istri gue punya usaha, kita membangun usaha sendiri ya. Kita membangun usaha, waktu itu istri gue udah kerja bagus lah. Bahkan jabatannya juga udah oke. Gue suruh keluar kok. Lu keluar deh. Membangun sesuatu. Gue bilang kayak gitu. Kita membangun sesuatu. Takut. Namanya manusia kan punya rasa takut, wajar dong. Ya kan? Tapi kan kalau papi kan bilang, kalau kita sudah khawatir saja, kita nggak menghargai Tuhan loh. Itu kan, itu gue omongin tuh ke istri gue juga omongin tuh. Lu sih nggak pernah mau baca. Gue bilang kadang-kadang gitu. Iya. Banyak loh orang-orang yang terbuang, orang-orang yang bukan siapa-siapa. Tuhan pilih, Tuhan angkat. Gue mungkin bukan membandingkan dengan mereka ya nabi-nabi hebat ini, enggak. Tetapi gue merasa gue pun orang yang terbuang. Gue juga lebih ke itu salah satu pembenaran yang lebih ke mengasihani diri sendiri sih. Mengasihani diri sendiri maksudnya gimana? Maksudnya kan semua orang punya masalah. Terus dia mau ada di tidak mau cari jalan keluar, lebih mau mengasihani diri sendiri gitu loh. Ya benar. Ya mungkin itu seperti itu kan. Merasa enggak ya tadi ya kita self pity ya, kasihan lah diri sendiri gitu. Cuma gue bilang kalau kita punya Tuhan yang sama, gue bilang waktu lu dibilang vonis nggak punya anak, kita melakukan waktu itu ada gembala, kesaksian gembala kita lakukan, itu berhasil juga di kita. Kenapa kita butuh apa lagi gitu loh? Mujizat apa dari pernikahan, dari anak sampai akhirnya mau beli rumah? Ini kalau bukan ya bisa aja kita bilang oh ini hebat gua, ini hebat karena kita bekerja, bisa saja. Iya. Itu manusiawi. Tapi gue merasa ini bukan hebat gua. Ini emang Tuhan berkenan. Makanya gue selalu percaya hidup itu yang penting berkenan lah sama Dia. Gitu. Karena kalau berkenan, ya balik lagi siapa lawan kita gitu loh. Iya. Mau ngomongin harta segala macam, gue juga banyak punya teman-teman tajir ya, dalam kasar gue juga punya banyak teman-teman tajir, tapi mereka juga merasa nggak bahagia kok. Iya. Di rumahnya, itu pun gue kadang-kadang bingung, gila ya lu tinggal nunjuk lu mau apa lu bisa dapet, masih aja dia lari ke narkoba, gue bingung. Jadi ya saat itu gue berpikir, gue udah nih perkenanan Tuhan nih banyak banget nih dalam hidup segala macam. Nah disitulah mungkin di tahun 2013 ya, di tahun 2013 bisa dibilang itulah gue yang baru gitu. Gue yang sudah berpikir baru ya, belum berpikir maksudnya sudah menerima konsep-konsep baru gitu loh. Yang dulu tuh gue mulai bisa lupakan, walaupun kadang-kadang sebagai manusia gue masih ada dendam gitu, gue masih ada rasa dengki, ada rasa sebel gitu kan. Tapi itulah yang namanya waktu. Baiknya Tuhan kan gini, lu setiap hari dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri lo. Iya betul. Every day. Everything. Betul. Jangan sampai, ini buat teman-teman semua nanti ya, mungkin siapa tahu yang nonton ini. Iya. Jangan sampai lu dikasih kesempatan tiap hari, tapi lu lakukan kesalahan yang sama setiap hari. Itu wasting time banget. Karena mungkin definisi Kristen yang sesungguhnya tuh mengalami progres setiap hari gitu loh, setiap waktu. Bisa, harus ada peningkatan setiap waktu. Iya. Bisa mungkin kalau melihat dari konsep itu bisa. Tapi kalau gue ngelihat gini, ya balik lagi tadi. Gue dulu melakukan A gagal, melakukan B gagal. Terus gue mulai mau berubah kan berarti kan kitanya harus berubah. Tapi balik lagi, setiap kita mau berubah, kita juga harus lihat nih lingkungan di sekitar kita proper nggak untuk perubahan kita.
Bisa nggak mereka membuat, karena lingkungan itu dalam persentase mungkin ya, itu ada 60-70% mempengaruhinya. Iya. Benar, dalam diri kita, orang mau berubah dari diri kita, benar, betul, itu betul banget. Tapi balik lagi, lu mau berubah, kalau lu ditaruh di lingkungan yang salah, bisa jadi lu salah, berubahnya bisa berubah yang salah. Makanya kalau ilustrasi benih kan, lihat tanahnya dong, bukan masalah benihnya. Benihnya mah mau ditabur di mana aja bisa aja. Tapi lihat tanahnya subur nggak? Atau aspal berbatu, atau semak berduri. Nah jadi kadang-kadang gue bilang, bukannya berarti kita milih-milih teman ya. Ya kita berteman dengan siapa saja. Tapi balik lebih lagi waspada sih. Ya, tapi kalau lu bergaul, lu pilih-pilih deh. Untuk Kan bergaul. Alkitab juga bilang. Iya. Benar. Alkitab kan juga ada kan. Jangan sampai kita jadi, ya kalau di dalam dunia, ya gue bisa dibilang dalam dunia bisnis gitu, ada sebuah quotes yang bilang begini kan. Sebutkan 5 teman lo, dan gue bisa sebut masa depan lo. Dan gue bisa tebak masa depan lo. Gitu kan. Itu kan secara quotes dunia. Nah artinya, kalau 5 teman kita berandalan, ya berarti kita berandalan yang ke-6. Kalau teman kita pemabok, berarti 5 teman kita pemabok, kita adalah pemabok yang ke-6. Tetapi kalau kita punya 5 teman pengusaha, mungkin lu pengusaha yang ke-6. Atau misalnya bergaul dengan orang-orang yang suka melakukan penginjilan, ya berarti lu salah satu evangelis yang ke-6 gitu. Jadi balik lagi, kadang-kadang perubahan itu benar dari dalam diri, tetapi kita juga harus lihat. Iya. Kita juga harus lihat lingkungan kita proper nggak untuk itu. Nah, makanya waktu gue ketemu Papi, gue ketemu Uda gue ya, mentor bisnis gue di sini Uda gue gitu kan. Gue ketemu orang-orang yang ekstrem, bahkan gue bisa bilang Tuhan sayang sama gue saat itu. Gue merasa di saat akhirnya gue sadar ya gitu. Dulu gue bilang sama Tuhan, Tuhan tuh nggak ada, Tuhan itu nggak peduli lah sama gue. Tapi setelah itu Tuhan tuh, gue bilang Tuhan itu nggak pernah sedikit pun meninggalkan gue, tuh nggak pernah. Dia kasih gue orang-orang hebat, kasih Papi Daniel, yang dimana kalau udah ngomongin Papi Daniel, balik lagi, walaupun tidak semua orang gereja bisa menerima dia. Tapi buat gue pribadi adalah ini orang yang nyelamatin hidup gue, gitu loh. Konsepnya gitu kan sampai saat ini. Dan dia konsisten. Banyak orang tidak konsisten. Betul. Susah kan? Pegang omongan, pegang janji, segala sesuatu tuh kita perlu konsistensi lah. Pengen berubah oke, tapi setelah lu kalau berubah, menurut aku sih Papi punya visi dan misinya jelas gitu loh. Wah, kalau gue dan bisa diadopsi. Buat gue sih bukan jelas lagi ya, tapi kadang-kadang gue juga berpikir gitu, bisa nggak sih ada lagi nggak sih orang yang seperti ini? Karena itu nggak gampang gitu. Ya mungkin buat Papi gampang-gampang aja. Kalau Papi kan ngomong kan begitu, gampang aja nak, gampang aja nak gitu kan. Kalau Papi kan bilang gitu, gampang aja. Apa sih yang susah gitu? Cuma ya kita masih manusia ya, khususnya gue gitu ya, masih muda, masih pengen belajar gitu. Ya, tapi dari situ gue mulailah berubah, maksudnya itulah terjadi perubahan-perubahan. Balik lagi sih. Nah ya. Tadi balik tadi. Bagaimana akhirnya hubungan kakak sama nyokap? Sama nyokap sampai saat ini membaik, tapi nggak akur-akur banget. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi masih say hello, masih apa. Karena, ya ini kalau gue ceritain nanti nggak enak lah, gitu kan. Maksudnya bukan untuk ranah umum gitu. Tapi gue sih berharap gitu. Gue berharap nyokap gue tuh bisa lah berubah. Ada beberapa watak yang menurut gue sulit buat gue gitu. Gue udah berusaha merendah, nggak bisa. Gue udah pakai cara keras, nggak bisa. Gitu. Bahkan ya balik lagi ya, mungkin hanya Tuhan kali yang bisa menyentuh. Itu pun gue nggak yakin. kalau gue begitu. Itu pun gue nggak yakin apakah itu akan seperti itu. Tapi ya nggak kayak dulu. Kalau kayak dulu kan gue bener-bener ngomong sama nyokap tuh, lu gue. Gitu loh, nggak ada hormat, apa
apa gitu, enggak. Bener-bener Enggak. kasar aja. Itu sih kalau dari Akhirnya sisi dari laki-laki. sekian kakak mengalami proses dari nol, bahkan dari minus nol, sekarang udah berkecukupan lah. Udah Amin, amin, amin. semua Ya, semua udah kayak say thanks buat Tuhan, udah kasih ini, udah kasih ini. Yang dulu tidak terpikirkan akhirnya Tuhan sediakan gitu loh. Akhirnya mengerti ini. Mungkin ya. selama yang dari awal kakak cerita itu mungkin lebih ke kakaknya lebih cari purpose hidup ya. Tujuan hidupnya kakak tuh apa gitu loh. Tujuan hidup. Kalau dulu gue bilang, justru ini yang mau gue sampaikan ya. Justru Heeh. banyak orang di sana, mereka tuh kayak zombie. Lu hidup tapi Mm-mm. lu nggak tahu tujuannya apa. Tujuannya apa? Mm-mm. Iya, Kalau buat aku makanya pribadi sih, tujuan hidup tuh kayak itu pemberian dari Tuhan. Kan beda, kalau menurut aku ya, beda goal ya, sama tujuan hidup. Beda goal ya, sama purpose gitu loh. Semakin mm, kita dekat sama Tuhan tuh kita tahu tujuan hidup kita apa gitu loh. ya, benar. Mm. Itu benar, gue Kalau bisa nggak bilang tahu satu. menurut kakak apa? Gitu. Itu benar, maksudnya eh, kadang-kadang gini, yang gue gue suka share ya sama beberapa temen gitu kan, gue suka share Hmm. gitu. Tuhan aja datang ke sini ada tujuannya loh. Mm-mm. Masa lu sama hidup lu nggak ada tujuannya sih? Gitu loh. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Lucu kan? Itu kan sebuah paradoks yang aneh menurut gua. Paradoks itu apa ya? Hal yang Mm-mm. berlawanan. Mm-mm. Sang Maha Pencipta aja dia punya tujuan. Bahkan dia mati pun ada tujuannya. Mm-mm. Kok manusia tuh malah pengennya santai-santai, terus semua tercukupi gitu. Mm-mm. Ya, bahkan mungkin banyak yang gua kadang-kadang melihat terbentuk dengan kebiasaan. Iya. Jadi dia nggak tahu itu tujuan atau apa, yang penting polanya dia udah terbentuk begitu. Sehingga meaning of life-nya itu, ya arti kehidupan tuh apa sih? Mm-mm. Nah itu yang kadang-kadang gue suka bantu tuh sama beberapa teman-teman yang gue coba bantu, gue coba sharing. Itu kita bilang kalau just make money, kalau cuma sekedar buat baik, ya itu udah hal yang wajib gitu. Iya. Lu bekerja, lu bisa menjadi contoh, lu itu udah hal yang seharusnya lah. Iya. Tapi kan kita ada extraordinary nih, ada yang berbeda dari kita. Mm-mm. Nah itu yang harus dicari gitu. Ya mungkin buat Karena orang mm, ada yang berekstraordinarinya dia berkarya, ada orang yang iya. ekstraordinarinya yang jadi pengajar. Mm-mm. Nah, jadi itu sih. Gue cuman apa sih tujuannya gitu. Tujuan. Kadang-kadang banyak yang kalau ditanya tujuan hidupnya kamu tuh apa sih? Pengen jadi berkat, pengen jadi dampak. Tapi Nah, nyatanya, realitanya enggak gitu loh. Hanya omongan doang. Tapi nggak tahu mau mulai dari mana. oke. Sebenarnya Mm-mm. itu nggak salah. Itu sudah sebuah Iya. start yang bagus ya. Tapi balik Mm-mm. lagi, kalau kita mau ngomongin berkat atau ngomongin keinginan atau kita maunya apa, coba deh lebih spesifik saran aku sih. Mm. Contoh misalnya, dalam 2 tahun ke depan, misalnya aja ya, lulus kuliah gitu. Mm. Atau 2 Mm. tahun ke depan mau ngejar masuk universitas ini. Berarti kan Mm. goalnya sudah ada kan? Iya. Udah spesifik tuh sebenarnya arahnya. Mm. Nah, lebih dispesifikin lagi. Gimana nih caranya? Misalnya belajarnya Mm. lebih lagi. Menyiapkan dalam satu Mm. hari itu menyiapkan 1 jam untuk baca setiap hari. Mm. Kita kan 24 jam nih hidup. Yang dimana sepertiga Mm. kita pakai buat tidur. Jadi gue kadang-kadang suka bilang sama orang, sharing lah, bukan bilang. Misalnya umur lu 60 tahun. Sebenarnya Mm. hidup lu nggak 60 tahun. Hidup lu hanya 40 tahun. Karena kan sepertiganya tidur. Iya. Nggak ngapa-ngapain. Buang 20 tahun lo nggak ngapa-ngapain, cuma Buang buat waktu. tidur doang. Mm-mm. Nah, sedangkan kita Jadi sudah punya penting. target. Iya. Ini kan udah punya target nih, 2 tahun lagi mau masuk ke sini. 2 tahun ini. Nah, tinggal ini dijabarin aja nih. Supaya bisa achieve Mm. targetnya gimana nih. Udah paling gitu aja. Seperti itu sih. Oke kakak, sangat sangat terberkati sih sama sharing kakak yang
memang mengampuni orang tua sampai akhirnya broken home yang udah Ya. sukses lah. Amin lah, doain Udah aja terus ya. berkecukupan. Semoga Udah bisa mengalami progres, jatuh bangunnya bagaimana. Mungkin dulu kakak, aku mau tanya sih kak, dulu kakak hanya memandang segala sesuatu dari finansial, uang, agar menjadi satu bukti buat orang. Sekarang, betul. sekarang cara pandang kakak bagaimana sih? Maksudnya udah diubahkan, akhirnya kakak sadar, segala sesuatu tuh bahagia itu bukan hanya tentang uang, atau finansial atau apa gitu. Yang penting di mana kita bersyukur dengan apa yang kita punya, belum miliki atau akan miliki itu udah bahagia tersendiri buat kita gitu loh. Kalau buat kakak sendiri yang dulu mandang dari uang finansial agar jadi bukti ya. Ya. Pembuktian ya. Kalau gue sih sekarang tujuan gue adalah sebisa mungkin sebanyak mungkin ya mungkin bahwa lu tuh berharga gitu loh. Lu harus sadar dulu, balik lagi, diri kita tuh harus sadar dulu kalau kita tuh berharga. At least itu. Masalah nanti nilainya berapa, itu nanti Tuhan yang nentuin. Tapi jangan sampai lu meremehin, gua tuh nggak bisa, gua tuh nggak mampu, itu semua intimidasi jahat. At least untuk menangkis itu semua, kita harus sadar dulu bahwa gua tuh berharga di matanya tuh berharga. Iya. Nah itu dulu. Menurut gua adalah saat ini adalah kita bisa nggak sih mulai menghargai kehidupan yang kita punya? Kita bisa nggak sih menghargai orang-orang yang di lingkungan kita? Kita bisa nggak sih menghargai apa yang sudah Tuhan kasih untuk kita? Itu aja dulu. Itu step langkah awal ya. Nanti untuk seterusnya itu adalah pengembangan. Pengembangan terserah sih. Gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Oke kakak, mungkin terakhir buat kakak, pesan-pesan buat kakak dari kakak buat anak-anak yang mungkin mengalami penolakan atau masalah keluarga, broken home juga kayak kakak, maksudnya agar mereka bisa survive seperti kakak gitu loh. Oke. Buat teman-teman ya yang misalnya di luar sana sedang punya masalah, baik dari segi apapun, nomor satu pasti cari Tuhan. Tapi tidak hanya sekedar cari Tuhan saja. Cari orang yang tepat yang bisa mengarahkan kita, yang bisa membuat kapasitas kita berkembang. Gitu. Tuhan mengasihi kita, pasti. Tuhan itu pasti mengasihi kita. Tapi jangan sampai kita seakan-akan nggak butuh orang lain. Oh, gue hanya butuh Tuhan kok. Gue hanya butuh Tuhan kok. Itu buat gue juga menurut gue sih nggak bijak juga ya. Gitu loh. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Yang dimana ya kita harus berinteraksi, kita harus berkomunikasi. Walaupun sekarang zaman udah digitalis, menjadi digital seperti ini kan. Tapi bayangin aja kamu di Papua kan? Iya, Nabire. Tapi sedikit lagi udah pindah, udah ke Jogja. Ya, kamu di Nabire. Oh, di Jogja ya? Gue dulu sekolahnya di Jogja tuh gue. Jadi kalau nanti ketemu kakak di sana mungkin bisa live secara face to face gitu. Ya. Benar. Tapi dengan digital ini semua tuh kita belajar bisa cara lebih mudah sekarang dari digital, dari segala macam. At least ya tadi cari Tuhan nomor satu, kedua adalah cari orang yang tepat. Yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Itu sih dari aku sih. Gitu. Oke kakak, terima kasih banyak untuk Thank you. hari ini. Pokoknya rasa penasaran saya kepada kakak tuh udah terjawab. Baru sedikit dan nanti kalau ketemu face to face mungkin. Pokoknya kakak semakin diberkati keluarga, pergumulannya, usahanya, kamu mau kerjanya kuliah kakak. Ya? Di Jogja mau kuliah? Udah selesai, udah dari 2018. Jadi di Jogja mau? Mau ya begitulah. Pengen jadi YouTuber. Pengen cari kerja. Merantau dulu. Menjadi YouTuber yang menginspirasi ya, kayak Daniel harus membawa ya, kan? nama Tuhan untuk generasi. Sekarang kan udah canggih. Betul. Minimal jadi dari Papua kan? YouTuber dari Papua kan? Itu yang harus kita iniin juga. Pokoknya kalau prinsip aku sih dari Tuhan untuk Tuhan lah, bukan untuk manusia. Nggak mau terkenal. Semua cuma titipan talenta.
Siap, betul itu. Oke kakak, terima kasih banyak. Udah hampir 1 jam. Iya, itu 1 jam ya, nggak apa ya? Iya, gue ngoceh Tadinya mulu ya. terlama. Kalau bosan maaf ya, ngoceh mulu Enggak. gitu. Disuruh cerita sih tadi. Aduh, mungkin nanti aku percaya sih pasti akan ketemu nanti dan Amin, akan pasti. lebih wow lagi. Siap, siap, siap. Oke kakak, salam buat Oke, istri, anak juga. Makin siap. diberkati kakak. Terima kasih Dipakai ya. Tuhan lebih baik. Terima kasih kakak. Thank you. God bless. God bless.